Hey guys, balik lagi nih sama gua Awang. Nah, setelah kemarin kita bahas film Black Mirror yang berjudul Whitebeard, kali ini gua akan bahas episode lain nih dari film Black Mirror. Tapi, kalau kalian baru pertama kali nonton Black Mirror, kalian bisa nonton penjelasan singkat tentang film Black Mirror di video sebelumnya. Atau bisa klik link di atas ya guys. Lanjut, kali ini gua mau bahas film dari Black Mirror lagi. Di episode kali ini yang berjudul Black Museum. Awal kisah dimulai ketika seorang gadis yang bernama Nis berpergian ke sebuah tempat menggunakan mobil. Tapi nih, karena mobilnya yang bertenaga surya habis dayanya, jadi dia mutusin untuk berhenti di sebuah pom bensin untuk mencarger mobilnya. Karena gabut nih dan gak tahu harus ngapain nih saat mobilnya di-charger, sini-sini melihat sebuah gedung bertuliskan Black Museum. Nah, karena gabut, akhirnya dia coba masuk ke museum ini. Tapi nih, apes nih, museumnya belum buka alias masih tutup. Sini-sini kemudian ingin pergi karena museumnya nih karena masih tutup gitu ya. Tapi saat baru aja pergi, tiba-tiba ada pemilik museum nih yang bernama Rolo. Nah, karena Sinis ini tamu pertama, jadi dia dapat pelayanan istimewa dan diajak masuk lebih awal sama si pemilik museum ini. Jadi sekilas info nih, Black Museum ini isinya adalah alat-alat atau senjata para pelaku kriminal dari seluruh dunia. Dikumpulkan dan menjadilah sebuah museum. Tapi ini, setiap alat-alat ini punya cerita kriminalnya masing-masing yang sangat absurd. Jadi penjelasan singkat nih mengenai si Rolo dulu ya. Jadi dia ini semacam ilmuwan teknologi aneh yang sering nyari orang-orang buat jadi kelinci percobaan. Jadi si Rolo ini mulai menjelaskan mengenai alat pertamanya. Alat pertamanya ini awalnya digunakan oleh seorang dokter yang bernama Dawson. Jadi alat ini dibuat agar seseorang bisa merasakan semua indera orang lain secara nyata. This one. We got a miracle. Jadi karena alat ini membantu banget ya, khususnya buat si Dawson nih yang sebagai dokter, agar dia ini bisa merasakan sakit atau keluhan si pasien ini tanpa susah-susah mencari penyebabnya. Nah, karena si Dawson ini merasakan sakitnya langsung di badan dia sendiri. Awalnya semuanya berjalan lancar nih, bahkan si Dawson mendapatkan banyak penghargaan lah sebagai dokter hebat. Tapi lama-kelamaan nih si Dawson mulai menyimpang. Mulai dari dia ngegunain alatnya ini untuk saat berhubungan badan. Jadi dia bisa ngerasain kenikmatan dua kali nih. Dari kenikmatan istrinya dan juga kenikmatan dia sendiri. Karena udah mulai absurdnya. Puncak dari tragedinya adalah saat si Dawson menangani seorang pasien yang sangat sekarat. Terus si pasien ini meninggal. Terus apakah si Dawson ikut meninggal? Nah, beruntungnya dia terbangun dari pingsannya. Tapi karena kejadian itu nih, si Dawson merasa ada yang aneh di badannya. Dia malah menikmati sensasi kesakitan dari pasien-pasiennya. Hah, gimana tuh? Jadi kayak dia punya penyakit masokis gitu. Kalau dilakuin dia malah senang ataupun bergairah. Jadi kalau udah disiksa dia malah menikmatinya gitu. Sampai-sampai nih ada pasien yang sakit itu ya. Jadi nggak diobatin sama dia. Cuma dipasangin alat terus dia diem sambil nikmatin kesakitannya si pasien itu. Nah, karena kejadian itu nih, dia diamankan lah sama rumah sakit alias dipecat gitu. Karena dia udah nggak bisa nanganin pasien lagi nih, atau bahasa lainnya nih dia udah nggak bisa nikmati kesakitan para pasiennya itu. Jadi dia mutusin buat nyakitin diri dia sendiri sampai merasa puas. Without it getting fatal. Apakah sampai di situ kegilaannya? Tentu saja tidak. Dia merasa kurang nih, jadi alhasil dia ngelakuin hal gila yang dimana dia nyiksa orang random di jalan, dipasangin alat terus dia ngebor kepala korbannya. Gila kan? Nah, sesaat itu datang polisi yang nangkap si Dawson ini yang lagi ereksi kenikmatan. Wah, gila sih. Fear and pain. Terus gimana nih nasibnya si Dawson? Apakah di penjara? Enggak. Dia koma di rumah sakit karena efek perbuatannya itu. Dan dalam di rumah sakit nih, dia koma dalam posisi tersenyum. Dan pisangnya yang lagi ereksi. Gila, absurd banget kan? Nah sabar guys, ini masih backstory dari alat pertama. Jadi kita bakal lanjut ke alat kedua. Nah, setelah bercerita mengenai alat pertama nih, si Rolo agak capek nih kan, aus kan dia ngomong terus kayak gue nih. AC ruangan juga kan panas, rusak gitu. Tapi sini-sini bilang dia masih punya waktu karena mobilnya belum terisi penuh. Jadi si Rolo memutuskan untuk nunjukin benda lainnya. Dan jeng-jeng teddy bear ini. Imut enggak nih kalau lo dengar backstory-nya. Nah, di benda kedua ini bercerita mengenai pasangan bernama Jack dan Carrie. Awalnya nih mereka baik-baik saja gitu, romantis, menikah, sempat punya anak. Tapi tragedi mereka nih dimulai saat si Carrie mengalami kecelakaan saat mereka lagi piknik, terus mau foto-foto gitu. Nah, kecelakaan itu juga yang bikin si Carrie ini koma. Karena kecelakaan itu, si Carrie koma di rumah sakit.
Tapi dia gak sepenuhnya koma, jadi dia masih punya kesadaran sedikit ataupun respon sedikit ya. Jadi dia bisa berkomunikasi menggunakan alat. Dan malapetaka mereka muncul nih saat si Roro laknat ini hadir ke mereka buat ngasih alternatif. Kalau dia ini punya alat yang bisa membuat kesadaran si Carrie ini ditransfer ke dalam kepalanya si Jack. Mulai kepancing kan si Jack dengar penjelasannya ini. Jadi akhirnya nih si Jack ini setuju buat dijadikan eksperimen alatnya si Roro ini. Tapi pada akhirnya emang benar berhasil. Kesadaran si Carrie bisa ditransfer nih ke dalam kepala si Jack. Jadi si Carrie ini bisa melihat dan merasakan apa yang tubuh Jack rasakan. Kayak kasus tadi si Dr. Dawson gitu ya. Awal-awalnya ya mereka seneng kan, tapi lama-kelamaan malah jadi bumerang mereka sendiri. Mereka sering berantem nih, dan si Jack malah sekarang ngerasa keganggu sama suara si Carrie di kepalanya. Karena udah gak tahan, si Jack akhirnya datang lagi nih ke si Rolo buat minta solusi. Si Rolo kemudian ngasih solusinya. Jadi dia ngebuat sebuah sistem gitu yang bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan si Carrie ini sesuka hati si Jack. Nah dengar hal itu nih, si Jack akhirnya langsung seneng minta dibuatin alatnya. Pas alatnya jadi nih, ada kejadian si Jack ini ngeliat cewek di lift. Agak genit kan matanya. Terus si Carrie ini ngomel-ngomel yang membuat si Jack keganggu. Dan pada akhirnya si Jack menonaktifkan si Carrie selama 1 bulan. Karena merasa menyesal kan, akhirnya si Jack membuat peraturan kalau si Carrie gak akan di-offin selama akhir pekan. Tujuannya biar si Carrie bisa ngelihat anaknya lebih sering. Apakah masalahnya selesai? Tentu saja tidak. Mereka masih sering bertengkar nih, dan bahkan si Jack juga sudah punya pacar baru. Nah, pacarnya ini tahu kalau mantan istrinya ini masih ada di dalam kepala si Jack. Mungkin tahu karena si Jack cerita sama pacar barunya ini ya. Karena mereka berdua nih ngerasa keganggu ya sama kehadiran si Carrie, mereka datang lagi ke si Rolo. Nah, pacar barunya si Jack ini mau kalau si Carrie dinonaktifkan selamanya. Tapi si Jack nolak nih karena itu terlalu kejam. Terus gimana dong? Nah, si Rolo ini bikin alat baru lagi nih. Alatnya ini monyet yang tadi di awal itu ya. Jadi kesadaran si Carrie ini ditransfer ke boneka monyet ini. Dan akhirnya si Carrie kesadarannya pun dipindah ke dalam boneka ini. Nah, setelah kesadarannya pindah nih, mereka ngasih boneka ini ke anaknya. Tapi yang namanya anak cowok gitu ya, dikasih boneka senangnya paling cuman sesaat doang. Habis itu dilupain deh. Terus juga si Carrie ini gak bisa apa-apa karena fitur bonekanya cuman bisa 2. Jadi cuman bisa bilang sayang sama bisa bilang peluk gitu. Gak bisa yang lain. Akhirnya si Carrie ini ditelantarkan sama mereka semua. Terjebak di dalam boneka selamanya. Ironis bukan? Tapi fakta uniknya nih, karena kejadian ini si Rolo dipecat sama perusahaannya. Karena dianggap melakukan kegiatan ilegal. Nah, syukurin kan dia. Nah, sekarang kita masuk ke cerita terakhir nih. Di balik tirai merah itu ternyata terdapat sebuah hologram. Hologram dari seorang pria bernama Clayton yang membunuh seorang reporter wanita. Oke, kita masuk ke dalam backstory-nya. Jadi si Clayton ini mengaku tidak membunuh orang dan dia cuma dikambing hitamkan. Tapi gak ada yang percaya nih sama dia. Sampai-sampai dia dapat hukuman mati dan tinggal menunggu waktu untuk eksekusinya aja. Jadi nih, sebelum dieksekusi, si kampret ini ya alias si Rolo ini datang ke dia, nawarin agar jiwanya si Clayton ini dijadikan sebuah hologram. Dengan jaminan, keluarganya akan dibiayai seumur hidup. Walaupun ujung-ujungnya Clayton ini tetap bakal dieksekusi. Nah, ngedenger janjinya si Rolo kampret ini, akhirnya dia setuju nih sebelum dieksekusi dia dipasangin alat. Dan ia pun tewas di kursi listrik. Tapi tiba-tiba ia terbangun dengan kesadaran penuh dengan bentuk hologram di Black Museum. Ternyata ia ditipu sama si Rolo. Bukan cuma kesadarannya aja nih yang dikopi, tapi rasa sakitnya juga dikopi. Jadi si Rolo ini bikin program saat kejadian di kursi listrik. Dia bisa mencet tombolnya sesuka hati. Terus si Clay gimana? Tentu saja dia ngerasain sakit tapi tidak bisa mati. Kebayang gak tuh? Kayak siksa neraka kan? Jadi tiap ada pengunjung yang datang nih bakal mencet tombol penyiksaan itu
terus menerus ngerasain sakit tanpa bisa mati. Kasian banget kan? Snapshot of Clayton. Nah, setelah ngejelasin backstory si Clay, tiba-tiba si Rollo ini ngerasa sakit nih. Dan boom, ternyata cewek ini nih alias Sinis ini adalah anak dari si Clay. Pria yang ia tipu, ia siksa demi mendapatkan keuntungan. Karena gak bisa apa-apa, akhirnya si Rollo cuma bisa duduk kan, sambil Sinis ini ngelanjutkan aksinya. Fun family crowd. Who was left? Sinis ini bercerita nih mengenai ibunya yang ketemu si Clay saat di Black Museum. Karena gak sanggup melihat suaminya disiksa, akhirnya ibunya Sinis ini mengakhiri hidupnya sendiri. Dan setelah curhat-curhat, akhirnya Sinis ini masangin sebuah alat ke si Rollo. Mampus lo. The color of your lips. Pas sadar, ternyata si Rollo ini dipindahkan kesadarannya ini ke hologramnya si Clay. Dan kemudian nih, Sinis bilang kalau dia akan menyetrum ayahnya dengan kekuatan maksimal, cukup buat membebaskan penderitaan ayahnya nih, walaupun tersiksa selama 10 detik. Terus si Rollo gimana? Dia dipindahkan ke sebuah benda, terkunci di sana dan merasakan sakit dari setruman itu untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Sinis ini bergegas meninggalkan Black Museum, membawa boneka monyet. Dan tidak lupa juga dia membuat Black Museum itu terbakar lalu pergi. Dan di akhir scene, ternyata kesadaran si ibunya ini ditransfer ke kepalanya sendiri. Dan episode Black Museum pun berakhir. Nah, itu dia cerita dari Black Museum dari film Black Mirror. Sebenarnya masih banyak episode seru-seru lainnya, tapi bertahap lah ya gue bakal bahas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Gue Awang izin pamit, bye.